Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab Tafsir Jalalain halaman 50 baris nomor 13 dari bawah, surat Al-Imran ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha maka Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'angkun Allah istafa pani kemilai pasir Allah ikhtarat kesemilai pasir Allah Adam daga Nabi Adam wa Nuhan ban Nuh wa ala Ibrahim ban keluargana Ibrahim wa ala Imrana ban keluargana Imran bimakna anfusihima kelaban makna banyak-banyak ali Ibrahim wa ali Imrana al-alamina ngelebihin banyak-banyak orang alam kapi bijalil anbiya'i kelaban atatia kina banyak-banyak para nabi min naslihim dari anak keturunan Adam, Nuh, Ali Ibrahim dan Ali Imran. Duriyatan anak potos ba'duha, atau bisa duriyatan tersebut bisa menjadi badal mubdal minhunya Nuhan, atau bisa pula duriyatan tersebut bisa menjadi hal duriyatan hale anak poto ba'duha setining sebagian duriyah min waladi ba'din panika dari anan sebagian selain minhum dari Adam, Nuh, Ali Ibrahim dan Ali Imran. Wallahu bantin Allah sami'un panika zat saya maha mireng, alimun tur zat saya maha ngauningin. Jadi ayat ke-33 daripada surat Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan, penjabaran bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, telah memilih Nabi Nuh, keluarganya Ibrahim dan juga keluarga daripada Imran, yakni masing-masing jiwa di antara keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran tersebut melebihi di atas orang alam semesta, melebihi ya, mengungguli di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada beliau-beliau tersebut Nabi Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran tersebut dijadikan sebagai para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam, Nuh, keluarganya Nabi Ibrahim, Imran juga dijadikan sebagai nabi-nabi pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani katakanlah bahwasanya dari anak keturunan mereka tersebut terlahirlah beberapa para nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din, yani anak keturunan dari keluarga tersebut dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah bahwasanya keadaannya Allah Subhanahu wa taala memilih nabi-nabinya, memilih para utusannya diambil dari bibit
dan babat yang berbobot, sehingga keadaannya anak keturunan tersebut itu layak dan pantas untuk dijadikan seorang nabi. Sehingga di antara keluarga Nabi Ibrahim, anak keturunan dari Nabi Ibrahim, anak keturunan dari Imran tersebut layak dan pantas untuk dijadikan seorang utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada sebagian di antara kalangan orang-orang Bani Israel mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa hal tersebut itu tidak diambil dari keturunan kami? Kesemuanya tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mendengar tentang apa yang telah diucapkan oleh sekelompok kalangan manusia tersebut. Jadi pendengaran Allah itu berbeda dengan makhluknya, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala seraya berfirman, wallahu sami'un alim. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar tentang apa yang telah diungkapkan sekelompok kalangan umat manusia tersebut, sehingga keadaannya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui manakah yang layak untuk dijadikan seorang utusan dan manakah yang pantas untuk dijadikan seorang nabi yang dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udzukur ngaaban Muhammad idza qalat waqtun adua imratu imrana sapabinan imron hannatu hanna yakni Hanna istrinya Imran tersebut bernama Hanna, lamma asanat semangsana berusia lanjut Hanna, wastaqad bentero Hanna lil waladi kang kuing oleh momongan mendapatkan seorang anak, fadaat maka doa Hanna Allah daga Allah, wa hasad ben arasahana bilhamli kelaban bilhamli kelaban ngandung, matur Hanna ya rabbihi pangeran abdina ini seangkun abdin nazar tu panika nazar abdina an ajala da kututa atiyaki abdina laka kang kui ajunan mada ka bayi fi batni sebada dalam kandungan abdina muharraron hale sebebasaki ati kontek sesai merdeka kholisan torse murni min syawagilid dunia dari banyak-banyak kesibukan dunia, li khidmati baitika karena supaya bisa khidmat atau ahadam deka bungko rahmat ajunan al muqaddasi seesot yaki li khidmati baitika kangku bisa khidmat atau ahadam deka bungko rahmat ajunan al muqaddasi seesot yaki atau supaya bisa berkhidmat menjadi pelayan bagi Masjidil Aqsa, yakni sebuah masjid yang terletak di sebuah negara Palestina, atau bisa diartikan li hikmati baitikal muqaddas, supaya bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdismu, atau supaya bisa berkhidmat ke Masjidil Aqsamu, atau bisa berkhidmat kepada rumahmu yang disucikan, yakni berupa Masjidil Aqsa yang terletak di sebuah negara Palestina tersebut. Fataqabbal maka nerima ajunan minni dari abdina innaka sanggun ajunan anta ajunan as-sami'u panigadat semaha mireng lidu'ai daka doa al-alimu tordat semaha ngauningin bin niyati kelaban banyak-banyak niat. Wahalaka ban mate Imron pasir Imron wahia bantining imratu Imron, yakni Hanna tersebut hamilun paneka hamil atau mengandung. Jadi kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-34 ya, ke-34 daripada surat Al-Imran. Ketika ingatlah kaum Muhammad ketika istrinya Imran tersebut melantunkan sebuah doa. Apakah yang dilantunkan oleh istrinya Imran tersebut yang bernama Hanna, yakni pada waktu itu kondisi beliau, istrinya Imran tersebut sudah lanjut usia, sudah tua renta, namun keadaannya Hanna alias istrinya Imran tersebut belum memiliki seorang anak. Wastaqat lil waladi, sedangkan ia sangat sekali menginginkan
untuk segera mendapatkan sebuah momongan, untuk bisa mendapatkan seorang anak. Pada akhirnya Hannah, istrinya Imran tersebut, fada'at Allah wa ahassat bil hamli. Pada akhirnya keadaannya Hannah alias istrinya Imran tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang ia inginkan, yaitu berupa seorang momongan, seorang anak. Sehingga pada akhirnya ketika keadaannya Hannah tersebut melantunkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun pada akhirnya mengabulkan terhadap doa yang telah dilantunkan oleh istrinya Imran yang bernama Hannah tersebut. Dan pada waktu itu pula lah ya, pada beberapa hari kebelakangan setelah ia melakukan sebuah doa, pada akhirnya wa hassat bil hamli, ia pun merasakan keajaiban doa yang telah dilantunkan oleh Hannah, bahwasanya doa yang telah dilantunkan oleh Hannah tersebut dikabulkan, sehingga ia merasakan wa hassat bil hamli, ia merasakan sebuah tanda-tanda kehamilan ketika ia sudah melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apakah yang dilantunkan oleh Hannah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dinyatakan dalam ayat tersebut, ya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Tuhanku, kami telah bernadar untuk menjadikan, agar aku bisa menjadikan untukmu, mempersembahkan untukmu terhadap bayi yang ada dalam kandungan ini sebagai seorang bayi yang bebas, yang merdeka, yang jauh dari kesibukan urusan duniawi, supaya bayi yang ada di dalam kandungan tersebut bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis, supaya bayi yang ada dalam kandungan ini bisa berkhidmat kepada Masjidil Aqsamu yang terletak di negara Palestina tersebut. Maka dari itu kata istrinya Imran ya, dalam pemanjatan doanya, fataqabbal minni innaka antas samiul alim, maka terimalah doaku ini karena sesungguhnya engkau adalah merupakan zat yang maha mendengar sekaligus maha mengetahui. Yani katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan tentang doa yang telah dilantunkan oleh istrinya Imran yang bernama Hannah tersebut. Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang tuli, melainkan zat yang maha mendengar terhadap segala doa-doa yang telah dilantunkan oleh hamba-hambanya, termasuk doa yang telah dilantunkan oleh istrinya Imran yang bernama Hannah tersebut ketika ia melafazkan sebuah doa, ya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran ila akhirih. Sekaligus keadaannya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui ya tentang niatan-niatan istrinya Imran, tentang niatan-niatan Hannah tersebut, yang mana ia meniatkan bayi yang ada dalam kandungannya tersebut itu akan dijadikan sebagai seorang bayi, seorang anak yang bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis, yang bisa menjadi pelayan kepada Masjidil Aqsa yang terletak di sebuah negara Palestina tersebut. Namun setelah keadaannya Hannah tersebut melantunkan doa, maka tak selang beberapa lama kemudian wahalaka Imranu wa hiya hamilun. Setelah ia merasakan sebuah tanda-tanda kehamilan, ia merasakan sebuah tanda-tanda kehamilan tersebut, maka tak selang beberapa lama kemudian wahalaka Imran, maka suaminya pun meninggal dunia. Katakanlah sebelum istrinya Imran tersebut melahirkan seorang anak, justru ayahandanya ketika istrinya sedang hamil, justru keadaannya suaminya meninggal dunia. Dan kondisinya Hannah pada waktu itu wahiyah hamilun, kondisinya Hannah pada waktu itu dalam kondisi hamil tua. Falamma wadu'at, maka semangsana ngelairaki hada kama fi batni, waladat kese ngelairaki Hannah atau Imran hada kama fi batni jariyat, anda ke anak bini, wa kanat ban bada Hannah atau Imran tarju panika ngarep Hannah ayyakuna dak kutubada ma fi batni gulaman panika anak laki, idlam yakun karena tak bada
yuharriru panika bisa hikmataki bisa ahidmat illal wilmanu angin pas ane idlam yakun karena tak bada yuharriru panika ahidmat illal wilmanu terkecuali pasira banyak anak laki. Qolat makamator imratu Imron atau Hanna tersebut mu'tadiratan hale kelaban perasaan kasta. Ya Rabbi he pangeran abdina ini seangkun abdina wadok tu panika ngelairaki abdina hadaka ma fi batni unsa hale bini wallahu bantining Allah alamu panika lebih ngaulingin ai alimun tekesa lebih tahu bima deka bayi wadoat se ngelairaki imratu Imron jumlatu i'tiradin panika jumlah i'tirad min kalamihi dari tabun Allah ta'ala liluhur basira Allah wa fi qiraatin ban dalam setong bacaan bidomit ta'i kelaban dom manata. Jadi dalam lafaz wadoat itu perbedaan sekalangan ulama mufassirin. Ada yang menganggapnya sebagai tak nisagina sehingga bacaannya dibaca wadoat dan fa'ilnya itu merujuk kepada imratu Imron atau Hannah tersebut. Ketika keadaannya wadoat tersebut taknya itu dianggap sebagai tak nisagina. Ada pula segelintir di antara kalangan ulama mufassirin itu tidak membacanya dengan sebuah bacaan wadoat, melainkan dibaca wadoktu, sehingga tak tersebut tidaklah dianggap sebagai tak nisagina, melainkan dianggap sebagai tak mutakallim wahdah. Jadi sehingga pada akhirnya ketika dianggap sebagai tak mutakallim wahdah, maka marjinya dhamir tersebut itu merujuk kepada lima kelaban barang wadok tu selangalairaki abdina demikian yang telah melahirkan aku demikian. Jadi dan jumlah ini dalam lafaz qalat in rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at itu adalah merupakan sebuah bentuk penampakan jumlah i'tiradiyah, jumlah keberpalingan, karena pada dasarnya sebelumnya Hanna alias istrinya Imron tersebut itu merasa bangga, merasa bahagia ketika ia merasakan sebuah tanda-tanda kehamilan yang sudah ia alami waktu ia sudah melantunkan sebuah doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu Hanna istrinya Imron tersebut justru bukan bahagia, melainkan merasakan sebuah penyesalan. Makanya di sini dikatakan qalat mu'tadiratan rabbi inni wada'tuha unta. Jadi ia itu merasakan sebuah penyesalan karena yang ia lahirkan bukanlah seorang bayi laki-laki, sementara ia menginginkan seorang bayi laki-laki, sehingga adanya bayi tersebut bisa dikhidmatkan, bisa untuk menjadi seorang pelayan di Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis yang terletak di sebuah negara Palestina tersebut. Sementara apabila keadaannya Hannah tersebut melahirkan seorang perempuan, maka tak layak dan tak pantas untuk dikhidmatkan kepada Masjidil Aqsa yang terletak di sebuah negara Palestina tersebut. Sehingga di sini dikatakan jumlatu i'tiradin merupakan sebuah bentuk penampakan jumlah i'tiradiyah. Sebelumnya bahagia, setelah bahagia justru ia merasakan sebuah penyesalan, sehingga jumlah yang sedemikian rupa itu dalam istilah ulama nahwu, ulama tafsir dikategorikan sebagai jumlatu i'tiradin. Walai sebentar az-zakru pun apa orang laki alladhi orang tolabat senyupre Hanna atau imratu Imron kal unsa panika akati ya orang bini allati orang bini wahabta sela apareng ajunan dakalati unsa li'annahu karena su'akun ma fi batni yuqsadu panik esatnya ma fi batni lil khidmati keangkui bisa khidmat ahaddam ala yanin Masjidil Aqsa wa hiya bantiding lati unsa la tasluhu panika tak patot lati unsa laha daga khidmat lidhafiha karena lemana lati unsa wa auratiha ban aurat lati unsa wa ma ban perang ya tari senyeke ma
hadaka hidmat minal haidih nyata dari haid wa nahwihi bal sarapan haid. Kemudian setelah itu keadaannya Hanna ya, semenjak keadaannya Hanna istrinya Imran tersebut melahirkan seorang anak perempuan, sementara keadaannya Hanat kanat tarju ayyakuna gulaman, sementara keadaannya Hannah menginginkan supaya ia itu bisa memperoleh sebuah momongan atau anak laki-laki, karena kalau anak perempuan itu la idlam yakun yuharru ilal gilmanu, karena pada dasarnya apabila anak tersebut itu seorang anak perempuan maka tak layak dan tak pantas untuk dijadikan sebagai hadam atau pelayan bagi Masjidil Aqsa tersebut. Sehingga pada akhirnya ia berdoa kembali matur ke pangeran mu'tadiratan dengan penuh penyesalan, ya Rabbi inni wada'tuha unta, ya Tuhanku bagaimana ini kami sudah melahirkan seorang anak perempuan, sementara engkau Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mengetahui ya, lebih mengerti, memahami tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang bayi yang telah dilahirkan oleh istrinya Imran yang bernama Hannah tersebut. Sementara dalam lantunan doanya juga beliau istrinya Imran juga melanjutkan walaysa dzakaru kal unta, dan tidaklah seorang laki-laki itu sama persis dengan para wanita, karena pada dasarnya keadaannya Hannah menginginkan seorang anak laki-laki tersebut itu ia memang berniat untuk menazarkan anaknya tersebut supaya bisa berkhidmat, supaya bisa menjadi pelayan bagi Masjidil Aqsa tersebut. Sementara keadaannya orang perempuan ya, orang perempuan tersebut la tasluhu laha lidhafiha wa auradiha wa ma ya'tariha minal haidih wa nahwihi. Sementara keadaannya orang perempuan tersebut tak layak dan tak pantas karena dari beberapa unsur ya, beberapa unsur kekurangannya wanita tersebut, unsur kelemahannya wanita, karena pada dasarnya laki-laki itu lebih kuat daripada wanita, bahkan dari segi auratnya pun juga wanita melebihi daripada seorang laki-laki, sehingga keadaannya orang wanita tersebut tak layak dan tak pantas untuk dijadikan seorang pelayan di Masjidil Aqsa tersebut. Dan juga mengenai sesuatu yang menghalangi wanita sehingga keadaannya wanita tersebut tak boleh masuk ke dalam masjid, semisal seperti keadaannya wanita ketika ia mengalami pendarahan, baik darah tersebut berupa darah haid ataupun darah yang lainnya, ada darah istihadah, ada darah nifas maupun yang lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian keadaannya Hannah merasakan sebuah penyesalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia ungkapkan dalam lantunan doanya, Rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni, karena sehubungan anak ini sudah lahir, walau bagaimanapun juga ia menerimanya, karena pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang apa yang harus Allah lakukan. Wa inni ban sa'angkun abtina samaitu panika anyamain abtina hadaka unsa, daka unsa tersebut Maryam adaka Maryam. Wa ini ban abdin ban saungkun abdina uidu panika nyon raksa abdina nyon perlindungan abdina hadaka Maryam bika daka ajunan wa dzurriyyataha ban anak potona Maryam auladaha tegese banyak anaan Maryam minasyaitani dari setan ar-rajim se'erajam al-matrudi tegese setolak. Kemudian Siti Maryam pun menamakannya anak perempuan tersebut istrinya Imran pun ya Hannah tersebut menamakan anak perempuannya tersebut dengan sebuah nama Maryam, dan ia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keadaannya Maryam tersebut beserta anak keturunannya dijaga dari godaan-godaan setan, dijaga dari keburukan-keburukan setan, yang mana setan-setan tersebut akan segera menggodanya ketika ia mengalami sebuah kehidupan di dunia.
ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ibundanya memohon, yakni Hannah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Maryam beserta anak keturunannya itu diberikan sebuah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk tersebut. Fil hadis tetap ada sebut lagi dalam hadis, ma min mauludin tada ampun apa seorang aki yulad panika maujud yuladu seorang aki pun apa maulud yuladu seorang aki pun apa maulud illa masah terkau jadi nyeting hudaka maulud asyaitonu fa setan hina yuladu emang sana ila raki maulud fayastahilla maka sebab nangis maulud sorehan hale aduat illa Maryam terkecuali Maryam wabnaha ban anaan Maryam pada Nabi Isa rawanya dari hudakat asy-syaikhoni pasira syekh dua, yakni Bukhari Muslim. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika lantunan doa tersebut sudah dilantunkan oleh Hannah, istrinya Imran tersebut berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, maka Allah pun juga mengabulkan terhadap doa yang telah dilantunkan oleh Hannah, istrinya Imran tersebut. Dan pada akhirnya sehingga dalam hal tersebut diikuti dalam sebuah hadis bahwasanya tak ada seorang bayi pun yang selamat dari godaan setan, dari cubitan setan. Ma min mauludin yuladu illa masyahu syaitan, kesemuanya bayi-bayi yang telah lahir ke dunia itu pastilah disentuh, dicubitnya oleh setan, terkecuali yang tidak disentuh tersebut ketika lahir adalah illa Maryam wa banaha, sehingga ketika keadaannya setan tersebut sudah mencubit, menyentuhnya, maka kondisi bayi yang baru lahir tersebut pastilah menangisnya, pastilah menjeritnya karena mendapatkan sebuah cubitan dari setan tersebut, terkecuali yang tidak dicubit oleh setan illa Maryam wa banaha, sehingga Maryam yang menjadi anaknya Hannah tersebut beserta Nabi Isa ini ketika waktu lahir ia tidak menangis. Karena apa? Karena keadaannya Maryam dan anaknya berupa Nabi Isa alaihissalam tersebut tidak disentuhnya oleh setan, tidak dicubitnya oleh setan berkat doa yang telah dilantunkan oleh Hannah, ya ibu dan Maryam, berupa doa wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.